Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, Jumat kemarin 11 anggota keluarga Brigadir Yosua menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Polda Jambi Jumat siang memeriksa 11 anggota keluarga Brigadir Joshua. Keluarga yang hadir adalah kedua orang tua Brigadir Joshua dan beberapa keluarga inti. Kadif Humas Mabes Polri menyatakan dari hasil pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, status laporan pengacara keluarga J naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim SUS sudah berada di Jambi untuk memintai keterangan beberapa saksi yang dibutuhkan terkait laporan dari pihak pengacara keluarga korban Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan di Polda Jambi, dan tentunya ini akan didalami kembali oleh tim SUS, dan melalui proses gelar perkara yang dilakukan sore hari ini oleh Katim Sidik Dirpidum. Jadi status laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J dari penyelidikan sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Setelah lebih dari 10 jam, akhirnya pemeriksaan terhadap orang tua dan keluarga inti Brigadir Joshua yang dilakukan tim Bareskrim Mabes Polri di Polda Jambi selesai. Kepada awak media, pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, membeberkan hasil pemeriksaan tersebut. 11 ya? Itu namanya ada pemeriksaan, pasti ada bukti-bukti baru. Yang baru apa yang ketemukan, Pak? Yang baru masih dirahasiakan karena untuk kepentingan penyidikan ya. Keluarga laporan diperiksa apa? Dari keluarga ada sekitar 9, kemudian dari keluarga ada sekitar 2-3 orang. Ada pembicara mengenai autopsi ulang tadi? Ada medis nggak yang diperiksa, Pak? Tadi kami sudah rapat, saya sudah rapat dengan dokter-dokter, sudah sepakat untuk otopsi dan visum bertemu ulang segera di awal minggu depan. Kapan rencana, Pak? Rencana, Pak, awal minggu depan, Pak? Tinggal melengkapi administrasi dari dokter-dokter, baik dari TNI maupun dari swasta maupun dari RCM, diperkirakan awal minggu depan, tapi dia tidak sebut Senin atau Selasa. Tempatnya, Pak? Tempatnya di Rumah Sakit Sungai Bahar. di kuburan itu, di pemakaman. Oh, di pemakaman, Pak ya? Pak, terkait adanya Besok mau survei dulu apakah layak apa tidak di situ. Kalau tidak layak, geser ke rumah sakit. Rencananya, Pemirsa, tim penyidik melakukan prarekonstruksi di rumah singgah Kadif Propam Polri yang menjadi lokasi tewasnya Brigadir Y dalam sebuah baku tembak. Kita sudah terhubung dengan rekan Anggia Eboni yang berada di sana. Anggia Eboni, bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Selamat siang Eboni, bagaimana dengan kondisi prarekonstruksi di rumah Kadif Propam? Baik, kita ke informasi selanjutnya sambil menunggu sambungan kita dengan Anggia Eboni. Dan pemirsa, polisi segera melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pihak Polda Jambi mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi sebagai tempat pelaksanaan autopsi. Selain menyiapkan lokasi, Polda Jambi juga mempersiapkan personel untuk pengamanan selama proses autopsi berlangsung. Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo menyatakan mengenai waktu pelaksanaan autopsi, Polda Jambi masih menunggu kepastian dari tim Mabes Polri. Cek 1, 2, 3, cek 1. Untuk mengetahui bagaimana proses prarekonstruksi di rumah singgah Kadif Propam nonaktif, kita sudah terhubung dengan Anggia Eboni. Selamat siang, Eboni. Eboni, bagaimana dengan proses prarekonstruksi yang sedang berlangsung hari ini?
Ya, selamat siang Aditya dan pemirsa. Prarekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo baru saja dimulai sekitar 15 menit yang lalu. Sejumlah personil kepolisian, kalau kami hitung jumlahnya ada sekitar puluhan yang memasuki kediaman Irjen Verdi Sambo. Sebenarnya personil kepolisian di kediaman Verdi Sambo ini sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Kami lihat mobil Inavis, kemudian juga Puslap 4 mulai berdatangan tadi sekitar pukul 9:30. Ada beberapa dan baru saja beberapa menit lalu juga masih ada mobil Puslap 4 yang terus berdatangan, dan baru saja mungkin sekitar 1 menit lalu ada sejumlah tim dari Inavis yang juga baru masuk ke dalam kediaman Verdi Sambo ini membawa sejumlah perlengkapan. Kami lihat seperti kamera, kemudian tablet dan lainnya. Mereka juga dilengkapi dengan sarung tangan tentunya untuk memastikan bahwa proses prarekonstruksi ini bisa berjalan dengan begitu akurat. Nah, sebelumnya pada malam tadi pihak penyidik dari Polda Metro Jaya juga sudah melakukan prarekonstruksi di gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 malam tadi, yang dilakukan untuk melakukan reka ulang adegan polisi tembak polisi yang sebelumnya terjadi di kediaman Verdi Sambo ini pada Jumat 8 Juli lalu. Namun untuk informasi siapa saja yang dihadirkan, ini juga kami masih tunggu, namun nampaknya tidak ada pihak yang terkait. Setidaknya untuk hari ini kami lihat yang tadi masuk ke kediaman Verdi Sambo ini hanya personil kepolisian. Jadi untuk Baradae selaku pihak yang terkait dalam kasus polisi tembak polisi ini juga tadi kami belum ada informasi apakah dilibatkan langsung dalam prarekonstruksi yang digelar di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo, tepatnya di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, untuk situasinya ini baru sekitar 15 hingga 20 menit lalu pihak kepolisian masuk, dan untuk suasananya dijaga cukup ketat tentunya oleh pihak kepolisian di sini. Garis polisi juga masih terpasang tentunya di sepanjang ataupun di sekeliling pagar rumah dari Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, ini saya mau memperlihatkan kepada Anda pemirsa untuk situasi terkini. Sebenarnya nampak sepi. Kalau kami memantau juga dari luar rumah, tentunya kami tidak diizinkan untuk masuk untuk mengikuti prarekonstruksi yang digelar oleh penyidik Polda Metro Jaya, diasistensi juga didampingi tentunya oleh pihak Bareskrim Polri. Kami juga tidak mendengar adanya suara yang bisa mengindikasikan kegiatan apa yang saat ini tengah berlangsung di dalam. Namun yang pasti sedianya kegiatan prarekonstruksi yang digelar di kediaman Verdi Sambo ini diagendakan pada pukul 10 pagi tadi. Namun baru dimulai, jadi pihak kepolisian, para personil ini baru benar-benar masuk ke dalam rumah Irjen Pol Verdi Sambo tadi sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Prarekonstruksi ini pemirsa digelar nantinya juga untuk melakukan reka ulang adegan untuk mengusut kasus polisi tembak polisi. Dalam hal ini juga ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J terhadap istri dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Kalau kita lihat juga perjalanan pengusutan kasus ini pemirsa, satu hari setelah kasus ini dirilis, yakni pada 11 Juli 2022, kemudian satu hari setelahnya, ini artinya 12 Juli, pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara yang langsung dipimpin oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Kemudian satu hari selanjutnya di tanggal 13 Juli 2022, polisi kembali lagi melakukan olah tempat kejadian perkara, dan saat itu sebenarnya garis kepolisian, garis kuning polisi sempat dilepas sementara waktu selama proses olah TKP berlangsung. Selain itu juga kita tahu bahwa Kapolri
Jenderal Polisi Listio Sigit maksud kami, langsung melakukan ataupun membentuk tim gabungan pencari fakta yang tidak hanya melibatkan tim internal dari kepolisian, namun juga melibatkan pihak eksternal agar pengusutan kasus ini berjalan secara objektif dan transparan tentunya. Nah, berkaitan dengan tim eksternal yang juga dilibatkan, pada hari Selasa lalu di tanggal 19 Juli 2022, pihak Kompolnas pun turut mendatangi rumah kediaman Irjen Verdi Sambo untuk mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kita tahu pemirsa sempat ada kejanggalan yang diungkapkan oleh pihak kuasa hukum dari Brigadir J maupun juga dari kuasa hukum maupun dari keluarga, maksud kami keluarga Brigadir J yang sempat mengungkapkan kejanggalan atas kasus ini, dan kami juga masih menunggu bagaimana nantinya jalannya prarekonstruksi ini. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Aditya. Boni.